Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu, jamaah pengajian, jamaah taklim ahad pagi atau ahad pon gitu tepatnya, karena tidak setiap ahad pagi, selapanan. Yang berbahagia tentunya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang wajib kita syukuri, nikmat sehat, sempat, dan utamanya adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan syukur yang benar Allah akan terus menambah nikmatnya kepada kita, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu adalah janji Allah. Maka ketika kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehat, sempat, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kesehatan yang lebih baik lagi. Nikmat kesehatan yang penuh barokah, nikmat kesehatan yang kita menjadi ringan untuk beribadah. Juga nikmat kesempatan demikian, kesempatan yang barokah, waktu yang barokah, waktu yang betul-betul kita gunakan untuk beribadah, bukan kita gunakan untuk apa? Maksiat. Itu yang kita harapkan. Dan utamanya nikmat iman Islam monggo dipunjagi dengan semaksimal mungkin, karena iman itu juga naik dan turun, bertambah dan berkurang. Maka wajib untuk kita jaga. Bentuk syukur kita, mensyukur nikmat yang utama iman Islam itu kita jaga dengan sebaik-baiknya, dengan cara tingkatkan ibadahnya, kajiannya, keilmuannya, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Bapak yakin bahwa dengan kondisi sekarang ini kita semuanya akan kembali husnul khotimah. Kita belum tentu. Ada yang yakin nanti ketika dipanggil Allah dalam keadaan iman dan Islam yang terbaik? Ada yang yakin tidak? Kayaknya orang gitu. Saya sendiri gak yakin saya nanti dipanggil Allah dalam kondisi seperti apa, pas lagi maksiat atau pas lagi taat. Wallahu a'lam. Kita hanya berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya aja ayem-ayem, rumang sane siki wis soleh, rumang sane siki wis apik, ya, wis akeh amale. Yang menentukan kebahagiaan hakiki kita di akhirat adalah akhir hidup kita, Bapak Ibu. Ini dengung kenapa? Yang menentukan kebahagiaan, keselamatan kita yang hakiki di akhirat itu apa? Akhir hidup kita. Dan akhir hidup kita itu hanya Allah yang tahu. Sebelum hidup berakhir, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, beribadah semaksimal mungkin, beramal soleh semaksimal mungkin. Persoalan akhirnya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Nah, ini Bapak Ibu. Makanya perlu kita terus bersama-sama, untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan satu sama lain. Ustadznya ya dielingna,
nang santrine dielingna nang ustade, antar ustad saling mengingatkan, antar santri juga saling mengingatkan, orang tua mengingatkan anaknya, anak mengingatkan orang tua. Nah, apakah boleh anak mengingatkan orang tua? Ya boleh. Emang orang tua benar terus sama? Ya enggak juga gitu kan. Orang tua juga sering salah kok, gitu kan. Anak orang tua sing ngakune benar terus, ya anak orang kalau disalahna gitu ya. Ya ada yang seperti itu. Padahal ya pada baik, dosane akeh, salahe akeh, ya. Ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita untuk berwatawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pengajian seperti ini yang dirutinkan itu adalah bentuk daripada apa? Watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berharap itu Allah Subhanahu wa taala dengan harapan akhir hidup kita itu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mohon maaf telah di pertama saya dikabari jam 9:30, jam 9.30. Berita kedua pengajiannya jam 10. Oh mundur, alhamdulillah. Terus kejadian yang ketiganya saya yang telah menjadi setengah 11, menjadi setengah 11. Nah itu jamnya belum setengah 11. Ya. Hah? Jadi saya ikut jam itu aja lah. Ikut jam itu. Baik. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ya qadarullah semuanya yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak berpikir macet ya hari Ahad, kayaknya orang anak pekerjaan jalan ya. Ternyata ada gitu kan. Oh ya wis itu. Allah yang mentakdirkan semuanya. Jadi harus kita syukuri saja. Alhamdulillah bisa sampai di sini ala kulli hal dan kita bisa bertemu bersilaturahmi. Ini yang pertama, ini saya di Jogol memang ya. Kalau di Cilongok itu ya sudah rutin itu jadi sahabat sama di Karanglo. Di Karanglo jadi sahabat dan ini di Cikidang ya. Cikidang itu juga minta lagi pandemi libur, setelah pandemi itu belum mulai lagi. Ini juga minta lagi rutin. Jadwalnya adalah malam Ahad keempat di Karanglo setelah maghrib, di Cikidang itu setelah isanya. Jadi dari Karanglo isanya berisanya di Cikidang. Itu yang di Cilongok ini ya. Kalau Ahad keempat seperti ini, di Ahad keempat subuh saya jadwal rutin di Bumiayu. Nanti kalau disampaikan supaya rutin apa beberapa kali di sini, kok Ahad pon jelas tidak bisa Pak. Karena Ahad pagi, mohon maaf, kalau pas Ahad ponnya kebenar di Ahad keempat mungkin bisa. Tapi kalau Ahad ponnya di Ahad 1, 2, 3 itu nggak mungkin bisa Pak. Karena di Ahad 1, 2, 3 dari subuh sampai zuhur itu sudah full kajian. Ada 3 jadwal, kadang 4 jadwal dari subuh sampai zuhurnya. Jadi insya Allah tidak memungkinkan kalau Ahadnya adalah Ahad model apa? Model pasaran gitu, model pasaran. Nah itu di paling itu pas kebenar Ahad keempat. Memang jadwal saya yang rutin kalau Ahad keempat hanya di Bumiayu saja, ya, hanya di Bumiayu saja. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah, saya diminta untuk memberikan materi tentang apa? Zakat, ya. Diminta materi tentang zakat. Kayaknya kalau Bapak Ibu semua banget ini babakan zakat. Ya sejak dulu, sejak lama itu sebetulnya masalah zakat itu ya sudah ya. Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah. Ternyata kalau kita teliti ajaran Islam, okay, Islam yang kita anut, Islam yang kita yakini, syariat Islam yang kita yakini akan menyelamatkan kita dunia akhirat, itu sungguh sangat luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi syariat Islam itu sangat memperhatikan kondisi umatnya, kondisi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 poin ya. Di dalam syariat Islam. Yang pertama ada hablum minallah, hablum minan nas, ya.
ada bagaimana kita hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia, dan yang kedua adalah kesejahteraan ammah. Nah ini Bapak Ibu, ya. Jadi Islam itu sangat memperhatikan kondisi hambanya, kondisi umatnya, kesejahteraan secara umum. Maka di dalam Islam itu ada institusi jenengane napa nggih? Ada lembaga-lembaga, ada istilah-istilah yang menuju kepada napa? Filantropi Islam, kedermawanan, kebaikan ya Islam itu sendiri. Kathah sangat. Di antaranya napa? Ada istilah zakat, ada istilah infak, ada istilah sedekah, ada istilah wakaf, ada hibah, banyak. Nah ini, matur nuwun, ini menjadi perhatian ternyata. Orang membawa apa? Orang membawa air minum. Ya terima kasih. Nah ini nggih. Jadi Islam itu luar biasa, sangat memperhatikan kondisi umatnya. Allah tidak menginginkan, Allah tidak menghendaki umatnya itu apa? Kelaparan. Umatnya itu sengsara, umatnya itu sedih, umatnya nggak bahagia. Yang Allah kehendaki umatnya itu mendapatkan kemudahan. Karena agama memang itu apa namanya? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Apapun bentuknya, ya. Kemudahan dalam kehidupan, kesulitan dalam kehidupan, nah itu sesuatu yang selalu ada, ya, selalu ada, dan Allah hanya menghendaki kemudahan. Contohnya nopo, syariat wudu misalnya, syariat thaharah bersuci. Bersuci itu asalnya dengan apa? Air, ya, dengan air. Tapi kalau tidak ada air, boleh dengan tayamum. Nah, tayamum itu dengan debu. Debu itu terpundi kemawon wonten, nggih mboten? Di mana saja debu ada. Ya. Jadi mudah. Contohnya mali sholat, ya. Sholat aslinya menjadi rukun sholat itu dengan berdiri. Tapi kalau yang tidak mampu boleh tidak berdiri, semampunya. Nah ini, itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tashkurun, agar supaya kita bersyukur. Ini Bapak Ibu, oke? Baik, karena waktunya siang, saya langsung saja ke materi. Jadi jam 9:04, insya Allah ya 9:30 selesai lah. Tapi 9:30 orang tekan-tekan ya. Berarti orang rampung-rampung ya. Oh jam 11. Maksimal setengah 11 ya. Maksimal setengah 11 selesai. Karena panjenengan kita semuanya harus bersiap-siap untuk apa? Sholat zuhur. Baik. Ya maksimal. Ya karena mulai jam 10, jam 11. Maksimal setengah 11 lewat. Maksimal ya setengah 11 itu maksimal. Ya ngaji ulah perlu kakek lah Pak ya. Karena saya juga lagi ngantuk banget masih. Tadi malam ada kegiatan TS tapak suci, ada ujian kenaikan tingkat. Saya uji AIK ya Muhammadiyahan, uji ibadah praktis bagi anak-anak TS yang sudah usianya tua-tua. Kalau yang kecil-kecil tertulis ya, yang tua-tua yang akan naik ke kader itu saya yang uji. Sampai jam 1 baru saya selesai. Pulang ke rumah ya masih kurang tidur gitu. Masih kurang tidur. Nah ini. Baik, itu kegiatan yang apa namanya ekstra ya, karena ya bersama anak-anak muda. Jadi saya sudah termasuk tua aja nih kalau dibandingkan mereka gitu ya. Kalau dibandingkan bapak-bapak ya saya berarti muda gitu lah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zakat, artinya nopo? Ya, zakat itu an-nama, at-tuhar ya. Jadi zakat itu maknanya banyak.
bisa berarti apa? Berkembang, bisa berarti suci. Ini langsung, okay. Kita menuju kepada pemahaman zakat itu sendiri, ya. Zakat bisa berarti at-tuhur, bisa berarti apa namanya? An-nama, berkembang, dan lain sebagainya. Banyak pemahamannya. Tumbuh itu juga nama daripada zakat, pemahaman dari zakat. Di suci, berkembang, tumbuh itu bagian pengertian daripada zakat. Kalau secara fikih, zakat itu apa? Secara fikih, zakat adalah apa? Mengeluarkan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah, ya, untuk orang-orang yang tertentu. Nah ini, jadi hartanya tertentu untuk orang tertentu. Hartanya tertentu dengan apa-apa saja bentuk hartanya, kemudian ada ketentuan nisabnya. Nah, diberikan juga kepada orang tertentu. Nah ini Bapak Ibu, ya. Nah itu pemahaman secara fikih. Saya ingin mengatakan bahwa pada zaman siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah suatu masa kejayaan yang sangat luar biasa, di mana pada saat itu umat Islam itu tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang miskin, tidak ada anak yatim yang membutuhkan lagi. Maka pemerintah pada saat itu sampai bingung, ya. Petugas-petugas zakat itu berjalan-jalan ke desa-desa untuk apa? Menawarkan zakatnya. Mana orang miskin, mana anak yatim, mana du'afa yang membutuhkan, tidak ada lagi. Ya. Itu pada saat zamannya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nah ini, tidak ada orang yang membutuhkan zakat. Ya. Jadi luar biasa, kemakmuran itu sungguh luar biasa. Berbeda dengan zaman sekarang, gitu kan? Sing zakat setitik, sing butuh akeh. Niku teng desane kula tapi nek teng mriki kan sami. Ini perolehan zakatnya sedikit tapi kebutuhannya banyak, luar biasa. Malah kadang-kadang keteteran, ya. Lazismu ada Basnas, saya dulu pernah di Basnas, okay. Itu juga keteteran, okay. Permohonan begitu banyak, ternyata dana yang masuk itu sedikit. Meskipun potensinya itu luar biasa, potensinya itu besar sekali zakat itu. Akan tapi nun sewu Bapak Ibu, banyak orang yang kemudian mempermainkan fikih. Bukan mempermainkan, tapi menggunakan fikih sebagai alat untuk menghindar dari zakat. Nah ini, menggunakan fikih untuk menghindar dari zakat. Misalnya, ketika dianjurkan untuk membayar zakat para PNS, ya, PNS sekarang gajinya berapa, Pak? Tergantung, ya, tergantung golongannya lah. Tapi sekarang udah lumayan, banyak sekali ada yang namanya tukin tunjangan kinerja, ada uang makan, ya. Sebulan itu pasti ada uang makan, ya. Katakanlah kalau gajinya sekarang pendapatannya secara keseluruhan itu 6 juta atau 7 juta, ya, dengan tukin dan uang makan, kemudian gaji pokok yang untuk golongan 3 lah, katakanlah begitu. Ya, itu kalau dikalikan berapa berarti 1 tahun itu? 12 bulan, ya. 12 bulan itu berapa? Ya. 6 juta kali 12, pinten? 72. Nah, 72-an kurang lebih, ya. Nisab zakat berapa? 85 gram emas. Nah, ini persoalannya di situ. 85 gram emas, okay. Nisabnya 85 gram emas, regane pinten? Seniki ibu, biasanya ibu niki sing apa paham. Rega emas pinten? Nganti 700 emas murni 2
24 karat. Berapa? 900 sekarang. Wah, 900 kali 85 berapa? 900 kali 85. Akeh ya? Akeh ya? Nanti Angel boleh ngitung ya. Baik. Ini yang kadang-kadang menjadi persoalan ya. Sehingga orang kemudian sulit untuk berzakat. Kenapa? Aku urung sampai nisab. Nah, aku urung tekan nisab B. Mulane aku esih mustahil. Nah, gue masalahnya. Padahal gajinya berapa? 7 juta. Ya. Berarti kan lebih banyak yang nisab zakatnya tuh 85 kali 900. Kan jumlahnya masih lebih banyak daripada penghasilannya, ya kan? Betul ya? 7 juta ping rolas. Ya bismillah. Kayaknya masih di bawah harga emas ya. Nah, itu makanya orang seperti itu. Kemudian kalau yang ada sampai nisab, gajinya misalnya sampai 8 juta ya. Sampai nisab 8 juta. Dia masih mengotak-atik fikih lagi. Apa yang diotak-atik? Gue gaji kotor apa gaji bersih? Nah, mani. Kotor apa bersih? Lah nek bersih, iya. Tapi ulama kan banyak yang mengatakan itu adalah diambil dari kotor juga. Nah, kemudian ada yang mengatakan dari bersih. Setelah diambil apa? Kebutuhan pokok, diambil untuk utang, sisane pira. Lawonyo bali ngomah be kur gawa duit semeneh gitu kan. Lah ini berarti kan urung nisab 7 juta misalnya. Ternyata hanya dibawa pulang. Berapa? Nah, ini mental kita itu yang harus diperbaiki sungguhnya Bapak Ibu. Ya. Mental kita yang harus diperbaiki. Ya, kenapa? Banyak kebutuhan lain yang sifatnya itu menuruti hawa nafsu, yang sifatnya menuruti keinginan duniawi, sehingga hal-hal yang terkait dengan ibadah itu dinomor-duakan. Ini Bapak Ibu, itu yang prinsip sungguhnya, ya. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Jadi kalau kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, okay, berapapun kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita pikirkan pertama kali adalah, itu adalah apa? Berapa yang akan saya sisihkan untuk sedekah? Nah ini. Berapa yang saya sisihkan untuk sedekah? Itu dulu. Berapapun panjenengan dapat rizki dari Allah. Okay. Misalnya panjenengan dapat rezeki dari Allah itu sebulan ya, 5 juta atau sehari 100.000 atau berapapun gitu ya. Maka setelah terima alhamdulillahirabbil alamin, ini rezeki dari Allah, dan kemudian apa? Sisihkan ya. Bismillah. Ini sebagian saya sisihkan untuk apa? Untuk ibadah, untuk sedekah. Nah, yang dipikirkan itu dulu. Misalnya panjenengan yang gajian naik, pikirkan untuk sedekah dulu, untuk ibadah dulu. Sing akeh kan mikirnya, oh kita mau ganti motor, mau ganti mobil, mau ganti ini itu yang banyak begitu. Lah ini ibu bapak-bapak ya. Jadi apa yang kita pikirkan setelah kita mendapatkan rezeki dari Allah? Nah, seberapa yang kita akan berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke? Termasuk satu amalan yang akan kita laksanakan ini di bulan Dzulhijjah besok, korban, okay. Korban itu berat atau mboten jane? Korban yang tahunan ini abot atau mboten Bapak Ibu? Boleh jawab, bingung nggih? Korban itu sesungguhnya tidak berat sama sekali. Kurpirasi pinten sobi 3 juta, gitu kan? 3 juta janjane ora akeh Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama 1 tahun, Oke.
Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah itu tidak akan pernah terhitung. Itu tidak akan pernah terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf saya tidak ke zakat secara khusus ya, tapi adalah saya gabungkan dengan apa? Filantropi Islam saja. Karena insyaallah Pak Jenderal sudah paham. Jadi korban itu 3 juta, katakanlah ada 4 juta ya yang agak baik. Kenapa kadang-kadang kita juga eman-eman? Kadang-kadang juga eman-eman. Nah ini Bapak Ibu ya. Saya pengalaman ada seseorang ya, panjenengan juga mungkin sudah sering lah. Ada orang yang kelihatannya betul-betul tidak mampu ternyata bisa berkorban. Ada orang yang pendapatannya itu rutin tapi tidak bisa berkorban. Kenapa coba kira-kira? Pendapatannya, penghasilannya rutin tapi ratu korban. Kemudian ada yang tidak rutin, bahkan kadang-kadang nggak dapat duit, tapi dia malah bisa berkorban. Nah ini kenapa? Karena ternyata satu poinnya syukur. Ini Bapak Ibu. Bagaimana dia bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu? Nah ini. Berapapun banyaknya, berapapun rezekinya, ketika syukur kemudian sedikit menyisihkan sebagian bismillah, utamakan untuk ibadah, insya Allah bisa. Kalau panjenengan tahun ini misalnya nih, itu belum bisa berkorban, kemudian panjenengan bismillah tahun depan ingin bisa berkorban, insya Allah bisa. Meskipun penghasilan panjenengan itu misalnya bagi yang tidak seberapa katakanlah, ya. Tapi dengan apa? Niat yang benar, kemudian usaha yang benar, kemudian betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah ini. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar. Apalagi untuk kepentingan ibadah. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Untuk kepentingan ibadah pasti Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kita memang yakin tidak ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu. Persoalannya itu tadi, baik zakat, baik korban ataupun haji ya, yang begitu banyak ya dana yang harus dikeluarkan. Tapi anehnya beda dengan haji Bapak Ibu. Anehnya kalau haji kok mempeng banget gitu. Kadang-kadang orang Masya Allah luar biasa. Sampai dengan apa? Jamaah haji itu sekarang itu sampai berapa masa tunggunya? 30 tahun Pak. Masa tunggu untuk Banyumas 30 tahun. Jadi kalau panjenengan sekarang baru daftar haji, 30 tahun lagi baru bisa berangkat. Ya kalau nggak ada pandemi lagi. Ada pandemi lagi mundur-mundur lagi. Nah ini. Berarti kalau 30 tahun lagi usianya sudah berapa Pak? Esurim amora gitu. Nah itu. Ini luar biasa. Nah itu kenapa kadang-kadang Masya Allah orang berpikirnya tidak langsung kepada ibadahnya, mendapatkan rezeki dari Allah, tidak berpikir untuk langsung ibadahnya. Maka ibadah apapun terkait dengan filantropi, terkait dengan kedermawanan, terkait dengan kepedulian, ya ini kalau nggak didahulukan itu berapa? Oke. Dapat rezeki nggak berpikir untuk haji, nggak berpikir untuk zakat, nggak berpikir untuk korban, nggak berpikir untuk apa lagi? Infak, nggak berpikir untuk sedekah, ya. Berapapun rezekinya, kalau kita nggak langsung berpikir untuk seperti itu akan selalu sulit rezeki kita, Bapak Ibu. Ya. Karena berpikirnya saja itu merupakan syukur. Ya Allah, saya dapat rezeki sekian, saya harus untuk ini, untuk ibadah dulu itu yang diplot. Itu bentuk rasa syukur. Dan Allah itu akan apa? Akan menambah rezekinya kepada kita. Baik secara zahir, ya insya Allah rezekinya akan bertambah, dan juga secara batin, ya ada keberkahan di dalam diri kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau secara khusus zakat itu apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ya wa tuzakkihim biha. Itu ada dua makna, ya.
Zakat itu tutahhiruhum, mensucikan jiwa, mensucikan harta mereka, mensucikan harta mereka, membersihkan harta mereka, dan juga mensucikan hati jiwa mereka. Dan ada dua dimensi Bapak Ibu dalam zakat itu. Hartanya berkah, bersih, kemudian jiwa kita juga terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dari segala dosa, dari segala keburukan. Karena apa? Karena kita insya Allah kalau betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terhindar dari hal yang dapat menjadikan kita terjerumus kepada kemaksiatan. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Ya. Setiap harta, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu lebih utama baginya. Nah ini, ya. Jadi kalau harta kita tidak bersih, kita makan, nah berarti apa? Neraka lebih utama baginya. Artinya apa? Kita akan mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Nah ini Bapak Ibu, akan mudah terjerumus kepada perbuatan dosa. Nah, maka saya ajak kepada diri saya, kepada keluarga, kepada Bapak Ibu semuanya, monggo kita pikirkan yang pertama kali ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk apa? Ibadah, ya, untuk ibadah. Nah ini. Kemudian terkait dengan hikmah, banyak filantropi kepada hikmah yang akan kita lakukan sekarang ini. Korban, ya. Korban itu luar biasa Bapak Ibu. Ada kalau ditaji itu ada 4 hikmah. Ada 4 hikmah orang menjalankan ibadah korban. Yang pertama apa? Ungkapan rasa syukur. Di dalam Al-Quran panjenengan suratnya apal. Surat nomor andalan panjenengan kan sholat Al-Kautsar. Andalan kita kalau sholat sendirian itu surat Al-Kautsar dengan Al-Ikhlas ya, dengan surat Qul-Hu. Itu andalan ketika sholat sendirian. Nah ketika jadi imam jarang dipakai. Masalahnya mandan gaya gitu kan. Masa jadi imam kok macane Qul-Hu karo inna a'toina, mesti ditebak kan anak-anak itu mesti Qul-Hu gitu. Jadi isin gitu kan. Baik, mohon maaf ya, ini perlu diperhatikan betul. Ini mendasar sekali. Ini termasuk baik filantropi Islam ya. Inna a'tainakal kautsar. Allah mengingatkan kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Kami Allah telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka perintah berikutnya fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Nah ini. Salat itu banyak digandengkan dengan zakat, betul. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah. Ini yang paling banyak memang di dalam Al-Qur'an. Ya, kurang lebih 27-an kali ya. 27 kali diulang di dalam Al-Quran aqimus shalah wa atuz zakah, yang gandeng. Nah dalam hal korban fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Maknanya apa? Ini yang akan kita lakukan Ibu. Kalau zakat kan rutin, ya, zakat itu rutin lah. Korban yang akan kita lakukan. Banyak orang yang sholat, punya kemampuan, tapi orang gelem korban. Sebaliknya juga ada orang korban tahunan, tapi orang gelem maring masjid. Anak orang, nek-neknya tahunan apa? Ya. Di sini insya Allah nggak ada. Kalau orang yang korban ya sering maring masjid. Tapi banyak gitu. Ya, apalagi di kota-kota, ya. Korbannya setiap tahun, tapi orang tahu gelem maring masjid. Nah ini sesuatu yang berkaitan. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari Abu Hurairah. Insyaallah Bapak Ibu apa? Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sudah hafal itu ya, karena itu pasti disampaikan oleh
para dai ya. Barang siapa yang mendapatkan keluasan rezeki, nah ini. Ya, ini masalah filantropi kan rezeki terus bilang. Mas dapatkan keluasan rezeki kemudian dia tidak mau apa? Berkorban, maka jangan sekali-kali dekati musola kami, jangan dekati tempat sholat kami. Apakah benar-benar tidak boleh sholat di masjid orang yang tidak berkorban ketika dia dapat rezeki? Ini maksudnya apa? Ini ada kaitannya yang sangat erat. Kalau orang dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian tidak mau berkorban, kok tidak tidak boleh untuk mendekati tempat sholat. Lah ini maknanya apa? Ketika orang sholat, dia sudah betul-betul ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholatnya penuh dengan pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan rela berkorban apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ini. Jadi sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sholat dapat rezeki kok nggak mau berkorban, maka dipertanyakan sholatnya, kualitas sholatnya itu dipertanyakan. Ini benar-benar nyembah Allah apa tidak? Benar-benar taat kepada Allah apa tidak? Benar-benar tunduk kepada Allah apa tidak? Nah ini Bapak Ibu, ya. Sholatnya mempeng, dapat rezeki kok ora korban. Nah itu pertanyaan seperti itu. Ini ya, apalagi sebaliknya ya. Ini jelas korbannya tidak diterima kalau dia tidak pernah sholat. Sholat itu adalah amalan yang paling utama ya. Jadi apa artinya ibadah kita kalau kita nggak sholat kepada Allah? Karena sholat itu adalah apa? Yang membedakan antara kita dengan orang kafir. Bentuk penyembahan, bentuk pengabdian yang paling utama itu adalah sholat. Nah ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pertama, hikmah korban itu syukur kepada Allah karena nikmat sudah diberikan begitu banyak oleh Allah. Yang kedua, ada pelajaran dari Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Pelajarannya ada dua. Yang pertama, ada pelajaran yang namanya kesabaran. Nah ini Bapak Ibu, pelajaran apa? Kesabaran. Kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu sekarang sedang menjalani ujian kesabaran. Saat ini ngaji itu juga butuh kesabaran, ya kan? Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan, ya kan? Kadang-kadang guyoni, kadang-kadang ngantuki, gitu kan? Nah, ini memang selalu seperti itu. Dan dalam hal kondisi apapun itu harus sabar. Melaksanakan ketaatan kudu sabar. Nah ini Bapak Ibu, karena kalau tidak mubadir apa yang kita lakukan. Yang saya contohnya di keluarga Nabi Ibrahim itu apa? Ketika istrinya ditinggal di tengah padang pasir dengan anaknya yang kecil, Nabi Ismail ditinggal di tempat yang seperti itu, tidak ditinggali duit banyak gitu loh. Kalau ibu-ibu sekarang bagaimana ditinggal di tempat kayak gitu tuh kira-kira? Ya jelas jalur pegatan ya suka ya, langsung ke pengadilan agama gitu kan, langsung ke pengadilan agama. Sudahlah, pulangkan saja gitu kan. Nah itu kalau ibu-ibu sekarang. Tapi ini contoh yang sangat luar biasa. Kenapa istrinya Nabi Ibrahim itu ridho ketika ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sabar. Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkanku? Kalau engkau meninggalkanku karena itu perintah Allah, maka silahkan tinggalkan. Insya Allah ya aku ridho. Jadi ibu-ibu kalau ditinggalkan suaminya karena menjalankan perintah Allah, ya harus ridho. Ini. Kemudian kesabaran yang kedua itu Nabi Ismail.
sampai dengan lehernya dipotong gitu kan, disembelih. Ya. Orang disembelih kok ridho. Ini kira-kira masuk akal apa tidak, Pak? Orang dibunuh itu ridho. Orang dibunuh kok sabar. Kira-kira kalau orang-orang sekarang ini masuk akal apa enggak? Ya enggak. Orang dibunuh kok ya wisnya yang dipateni. Kan enggak mungkin gitu loh. Ya. Tapi karena ini jelas itu adalah perintah Allah, maka Nabi Ismail silahkan ya, laksanakan perintah Allah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau wahai ayahku insyaallah akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Tapi kalau anak-anak kita sekarang kemudian panjenengan ngimpi nyembelih anaknya, ngomong maring anaknya nyong ngimpi nyembelih kowe. Kepriye pendapatmu? Kira-kira anak kita gimana, Pak? Melayu atau melawan kayak gitu kan, melawan. Tapi yang sewu aja dilakoni nek panjenengan anak wong ngimpi nyembelih anake aja dilakoni, Pak. Itu setan, itu bukan wahyu ya. Itu bukan wahyu. Ya Masya Allah. Masalahnya ada terjadi, Pak. Terjadi betul-betul. Ya, saya dapat wangsit nyembelih anake. Betul-betul anaknya disembelih. Nah, itu udah setan itu. Itu bukan wahyu. Ya, maka jangan sampai itu dilaksanakan. Nah ini Bapak Ibu luar biasa ya, Nyun Sewu itu dipotong lehernya ridho. Nah kalau ibu-ibu dipotong uang belanjanya oleh suaminya ridho atau mboten, Bu? Bu, dipotong uang belanja, panjenengan diberi uang belanja oleh suami 1 juta biasane, misalnya, atau berapa Bu biasanya? 5 juta ya, 5 juta sebulan, ke uang belanja 5 juta sebulan. Kemudian apa? Suatu saat panjenengan dipotong separuh, 2,5 baik. Ya. Kira-kira itu apa enggak? Terus apa yang ditanyakan oleh panjenengan? Nah, ngapa macam-macam isu itu, metu gitu ya. Nah, boleh panjenengan bertanya betul, Pak, ini dipotong nggo ngapa? Betul, tanya dengan baik-baik. Oh, kenyong kepengen korban. Nabung, aku kepengen haji, kis separuh mau nabung ya. Ridho apa enggak kira-kira? Harus ridho. Nah ini, mulanya ketika panjenengan ada nih nanti, yang tahun depan kepengen korban dan tahun ini belum sempat korban, maka uang belanja istri dikurangi, Pak. Kurangi tabung untuk korban di tahun depan. Istrinya harus ridho. Itu nama betul, Bu. Harus ridho. Wong anu nggo korban nggo ibadah. Ridho. Insya Allah akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Akan dicukupi. Ya, tidak akan kurang. Ya, niat untuk diibadah itu tidak akan menjadikan kita sengsara. Ya, jadi harta yang kita gunakan untuk ibadah, baik zakat apapun itu, korban dan lain sebagainya, tidak akan buat kita sengsara, tidak akan buat kita melarat. Yang penting yakin kepada Allah. Nah ini. Lalu terus boleh maaf ke priwe, serahkan sama Allah, berusaha maksimal. Ya biasanya kalau daging, kalau sate ya ngesuk aja. Dinagi kalau tempe goreng, ngesuk tempe bacem, ngesuk sambal tempe. Gitu kan terus berganti kan. Insya Allah sehat tetap gitu loh. Paling-paling ya asam urat gitu kan. Paling-paling kena asam urat gitu. Nah ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau pola pikir kita seperti itu, insya Allah ya, kita akan mendapatkan keberkahan dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Rela dipotong untuk mencari ridho Allah. Rela mengorbankan kesenangan hawa nafsu, kesenangan duniawi untuk sesuatu yang lebih abadi. Kadang-kadang kita berpikirnya, oh anak kebutuhan, tuku apa, yang sifatnya duniawi. Itu kadang-kadang lebih dimenangkan, ya, dimenangkan, ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hikmah yang berikutnya itu adalah apa? Ini di dalam tarjih banyak pembahasan sebenarnya, tapi saya ambil di dalam tarjihnya. Hikmah yang ke berapa berarti? Ketiga ya. Hikmah yang ketiga itu adalah realisasi ketakwaan. Realisasi nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita. Yang saya mau Bapak Ibu.
Bapak Ibu sudah mengalami proses ya pembersihan diri, proses menuju ketakwaan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Kira-kira wis takwa apa dereng Bapak Ibu? Ramadan ini berhasil membuat kita menjadi orang yang takwa apa dereng? Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kula panjenengan sedaya. Sebulan di pesantren Ramadan dadi wong takwa apa urung? Nah, ini gitu. Padahal apa? La'allakum tattaqun. Keluar dari Ramadan ada 2 bulan untuk ujian. Bulan Syawal, bulan Dzulhijjah. Pada bulan Syawal gelem pada puasa sunnah apa ora? Nah, ini pada puasa sunnah nang boten ini. Puasa sunnah Syawal 6 hari iya apa tidak? Kemudian dilanjutkan Senin Kamis apa tidak? Nah, ini buah dari ketakwaan itu antara lain begitu, Pak. Ya. Bukan hanya wajib selesai bubar. Nah, ini ada buah ketakwaan. Sunnah Syawal 6 hari dilaksanakan apa tidak? Kemudian Senin Kamis dilakoni apa tidak? Sampai kepada bulan Dzulhijjah ada perintah berkorban. Kita laksanakan apa tidak? Apa duitnya esi eman-eman mendingan goliane. Ya. Agi butuh piye kok. Nah, ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah realisasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Realisasi bahwa kita betul-betul mengharap ridho Allah. Realisasi bahwa kita betul-betul takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang benar itu ketika melaksanakan perbuatan dosa itu kita sedih, tapi kalau melaksanakan ketaatan itu kita bahagia. Itu orang yang mukmin yang benar. Ngelakoni ketaatan senang, ngelakoni maksiat sedih. Nah, ini yang harus ditingkatkan Bapak Ibu. Nah, itu realisasi ketakwaan. Terakhir apa? Terakhir di dalam tafsir itu disebutkan hikmah daripada berkorban. Itu adalah belajar tentang kepedulian. Nah, ini belajar tentang apa? Kepedulian kepada sesama, pada fakir miskin. Nah, ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang harus kita pedulikan pertama kali itu siapa? Anak yatim, fakir miskin, atau siapa Bapak Ibu? Yang harus kita pedulikan pertama kali adalah orang tua. Nah, ini orang tua, Pak. Ya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Ya. Jadi ketika ditanyakan tentang apa yang kamu infakkan, katakanlah ya, ketika kamu menginfakkan sesuatu yang baik itu pertama untuk siapa? Lil walidaini, untuk orang tua. Jadi kepedulian kita pertama adalah kepada siapa? Orang tua. Yang masih punya orang tua. Yang tidak punya orang tua juga sama. Maka ada amalan yang sangat luar biasa untuk orang tua yang sudah meninggal, masih bisa dilakukan. Banyak ya, menyambung silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita, atau misalnya kita bersedekah atas nama orang tua kita bersedekah. Nah, korban atas nama orang tua kita boleh apa tidak? Dalam tafsir tidak boleh, ya, kecuali orang tua kita pernah nazar ataupun wasiat. Tapi kalau sedekah boleh, ya, sedekah atas nama orang tua. Nah, ini luar biasa. Maka perhatikan dulu orang tua. Atau misalnya kita wakaf atas nama orang tua. Nah, ini wakaf juga sedekah dalam bentuk wakaf. Nah, ini boleh wakaf atas nama orang tua. Nah, ini adalah kepedulian terhadap orang tua. Ini yang pertama. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, ya. Orang tua kan kadang-kadang ada yang berbeda dengan anaknya. Ada orang tua urung sugih, anaknya sugih. Kan gitu ya. Orang tua datang ke anak misalnya nih, nembung utang, ya, karena kebutuhan mendesak. Dia datang kepada anaknya yang sudah kaya, nembung utang. Kira-kira menurut panjenengan apa yang harus dilakukan oleh anaknya itu? Apakah ngutangi atau orang ngutangi? Gimana Pak baiknya? Panjenengan didatangi orang tua, okay?
Orang tua datang butuh duit macam-macam. Kemudian apa yang dilakukan? Ya Pak, tak utangi apa Pak? Orang-orang usah diutangi. Nah itu dia. Jadi ya Allah, sungguh terlalu Nyun Sewu. Ketika anak punya kemampuan, kemudian orang tua datang pinjam, kok kemudian dipinjami. Ini apa itu? Kok dipinjami? Keterlaluan sungguhnya. Meskipun itu boleh apa tidak? Ya boleh. Boleh saja. Tapi keterlaluan sebagai anak. Ya, dia punya, orang tuanya tidak punya, orang tua datang ke kita, punya kebutuhan, pinjam utang, ya Pak, tak utangi Pak. Tapi kapan boleh balik? Astagfirullahaladzim. Urung direkan duitnya bisa takoni apa? Kapan boleh balik kena? Ya Allah. Ini kepriwe rasanya dari wong tua Pak kayak Pak. Ya Allah. Walaupun anta wa maluka li abika. Ya. Engkau dan hartamu itu adalah milik orang tuamu. Milik orang tuamu. Nah ini Bapak Ibu. Oke. Jadi ya Allah luar biasa. Oke. Jangan sampai itu gitu. Kemudian orang tua datang ke kita punya, apa kemudian diutangi baik Pak, takoni kapan bolehnya utang. Masalah butuh, baru diutangi, bila-bila ditagih. Pak, di sana burung Pak. Ya Allah, itu keterlaluan. Yang benar itu tadi. Diwehi sudah Pak. Bapak butuhnya berapa? Saya punyanya segini. Silakan pakai semuanya Pak. Tidak ada utang-utangan. Ini Bapak Ibu. Itu yang benar sebagai anak. Ya. Makanya Nyun Sewu mohon maaf. Yang sudah meninggal pun orang tuanya kan tetap menjadi anak, ya kan? Cuma bedanya orang tuanya sudah meninggal. Itu sama seperti itu. Mari kita prioritaskan amal baik kita untuk siapa? Untuk orang tua dulu, untuk kerabat, saudara berikutnya, baru untuk anak yatim, baru fakir miskin. Jadi kalau ada orang tua betul-betul membutuhkan, itu prioritas. Saudara membutuhkan, itu prioritas. Baru kemudian yatim, fakir miskin. Nah ini Bapak Ibu. Baik. Itu yang terakhir ya, terkait dengan kepedulian. Nah ini. Jadi Islam itu mengajarkan kepedulian. Jangan simbolis tok. Simbolis tok istilahnya apa Pak? Zakat ya yang wajib tok. Zakat yang wajib sampai nisab, zakat sudah selesai, akui soleh dengan zakat. Korban setahun sekali tok, berkorban setahun sekali, aku korban. Ya. Ini tidak seperti itu. Sholat ya sholat wajib tok, puasa wajib tok. Ini simbolis. Ya. Maka belum dikatakan orang dermawan ketika dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Ya. Belum dikatakan betul-betul cinta kepada Allah. Belum dikatakan betul-betul ingin mengharapkan ridho Allah kalau dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Meskipun itu yang paling utama di sisi Allah. Tapi Allah akan menambah cintanya kepada dia dan selalu akan melindungi dia kalau dia melaksanakan yang sunnah. Nah ini yang baik. Okay. Jadi zakat yang wajib iya, kemudian infak sedekahnya iya, ya. Puasanya yang wajib iya, yang sunnah iya, sholatnya yang wajib iya, yang sunnah iya. Baik, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau saya menengok ke belakang tadi jamnya sudah menunjukkan pukul 11.32 ya. Ya, di jam saya 32. Di jam itu jam ya 29 ya. Berarti ada perbedaan. Ya, ikhtilafu ummati rahmatun ya. Perbedaan jam itu rahmat ya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Baik, saya kira itu Pak Ibu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf ya, apa yang saya sampaikan pada kesempatan sebentar, pada kesempatan kali ini tidak begitu maksimal ya, memang kondisi yang luar biasa. Ya, silakan monggo kita lanjutkan saja kepada mungkin tanya jawab terkait dengan zakat boleh, terkait dengan korban juga boleh. Ini amal yang akan kita laksanakan dekat-dekat ini. Monggo. Terima kasih. Pertama masalah zakat. Kalau uang itu kan
nisabnya diukur dengan emas 85 gram. Kemudian tadi sudah disampaikan harga emas itu emas murni, bukan emas pasaran ini. Itu. Nah, ketika dihitung kurang dari nisab emas, katakanlah nisab emas kalau 900.000 per gram kali 85 kan 76.500.000. Nah, nanti katakanlah kalau hasilnya cuma 70 juta katakanlah, itu kan belum sampai nisab. Apakah ketika mengeluarkan 2,5 mengatakan ini saya zakat itu boleh apa tidak? Apa harus ini saya infak karena belum sampai nisab? Itu. Itu yang pertama. Yang kedua masalah korban, ini juga betul tadi yang disampaikan Ustaz bahwa kadang-kadang pikiran kita yang kurang bisa, istilah orang Jawa itu, jadi kenapa kita tidak korban, orang melupakan, intinya kan seperti itu. Ya. Nah, padahal tentunya kalau kita tekadnya kuat, insya Allah bisa berkorban. Nah, ketika kita sudah secara lahirnya ternyata banyak yang sudah bisa korban, tapi terpaksa ya karena mindset pikirannya itu tidak seperti Ustaz tadi, itu apakah ada pengaruh bagi ibadah-ibadah kita, seperti kita sholat kemudian kalau sudah mampu korban, kalau kita tidak bisa korban, itu mungkin kaitannya dengan ibadah kewajiban sholat kita itu bagaimana reaksinya, misalnya hubungannya seperti itu. Terima kasih. Baik. Jadi yang pertama tadi terkait dengan apa tadi? Zakat ya. Nisab zakat ya. Kemudian orang yang belum sampai nisab zakat, dia membayar zakat ya. Niatnya zakat boleh apa tidak gitu ya. Jadi ulama memang ikhtilaf dalam hal ini ya. Jadi seperti sholat orang belum balik ya. Kemudian sholat ya. Ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sholatnya sah ya. Orang haji juga sama ya. Orang berangkat haji dia belum balik ya. Ada yang berpendapat hajinya sah, ada yang berpendapat tidak ya, karena belum balik. Ada yang berpendapat hajinya sah, akan tapi dia tetap masih punya kewajiban haji nanti ketika dewasa. Gitu. Jadi tidak menggugurkan, tapi tetap hajinya sah. Sama juga dengan ini zakat. Zakatnya sah, tapi ketika sampai nisab, dia tetap punya kewajiban zakat terus. Gitu. Jadi meskipun tidak sampai kepada batas kewajiban ya, tapi kita niatkan untuk itu, maka kembali kepada pendapat yang mengesahkan. Ini memang ada ikhtilaf ya. Jadi Tarji sendiri mengatakan lebih cenderung kepada bolehnya ya, misalnya belum sampai nisab ya, itu sah ya, tetap sah zakatnya, niatnya itu. Karena nisab itu batas kewajiban yang akan mengakibatkan istilahnya konsekuensi lain, yaitu dosa ya. Kalau orang sampai nisab kok nggak mau, maka dia dosa. Kalau orang belum sampai nisab kok nggak mau, dia tidak dosa. Tapi kalau melakukan, dapat pahala. Nah itu dapat pahala, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan niatnya. Begitu itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah apa? Korban. Betul ya. Banyak orang yang ya Allah, yaitu karena kepentingan-kepentingan yang lain. Maka monggo pentingkan, makanya di awal ya, pentingkan untuk ibadah dulu. Jangan khawatir, keperluan kita yang lain insya Allah akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang memang darurat ya, yang wajib, seperti utang misalnya. Utang misalnya pada saat itu, misalnya kita mau korban, ada uang 4 juta, tapi ada hutang yang harus saya bayar saat itu juga bersamaan ya, bersamaan dengan pelaksanaan kurban, bersamaan juga itu jatuh tempo hutang kita harus dibayar. Membayar hutang wajib, korban adalah sunnah muakkadah, maka yang wajib dulu yang dilakukan. Itu kalau seperti itu. Tapi kalau uang kita, dia butuh motor misalnya, dan padahal sudah punya
motor. Kalau nggak beli motor atau nggak ganti motor, pekerjaannya bisa jalan tetap lancar. Nah, maka jangan untuk beli motor dulu, jangan untuk ganti motor dulu. Nah itu, ya. Atau untuk keperluan yang lain kan, mau ngecat rumah 3 juta, mau ngecat nawang, ngecat rumah, ya. Anak pada besar ini Idul Fitri urung sidang ngecat. Nah, misalnya seperti itu. Maka apa? Ya, jangan gunakan untuk itu. Tapi ini yang lebih penting. Insya Allah kebutuhan kita yang lain akan ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setidaknya ada ketenangan, keberkahan di dalam harta kita. Nah itu yang harus ditanamkan kepada diri kita, ya. Jadi dunia itu tiada lain adalah godaan, ya. Ujian, ya. Jadi harta anak itu kan memang ujian bagi kita. Ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana agar supaya semuanya itu tidak menjauhkan kita? Kita punya harta, oke. Punya anak oke, tapi jangan sampai harta anak itu kemudian menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Utamakan ibadahnya, itu seperti itu. Oke. Jadi kemudian pengaruhnya kepada sholat, nah ini tadi ya. Bagaimana pengaruhnya kepada ibadah yang lain? Bagaimana? Kalau kepada sholat jelas, ya. Dipertanyakan kualitas sholatnya itu, ketundukan kepatuhannya di dalam sholat itu. Ketika kita di dalam sholat berikrar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu kan? Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, sudah berikrar seperti itu, maka bagaimana kualitas sholat kita ketika kita ikrar seperti itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, ada uang, ya, kemudian perintah kok nggak ngelakoni, maka ini, ya. Jadi mau dipertanyakan, bukan mempengaruhi secara langsung, tidak, ya, sholatnya berkurang tidak, tapi dipertanyakan tentang kualitas sholatnya itu sendiri. Bagaimana kok sholat itu tidak menumbuhkan ketaatan, ya, tidak menumbuhkan ketaatan. Padahal sholat itu kan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah ini keingkaran, di antara bentuk keingkaran adalah ketika ada fasholli li rabbika wanhar, sudah diberi nikmat kemudian tidak mau melaksanakan perintah. Nah, ini ya, atau menyepelekan perintah, atau ya gampang dengan perintah. Nah itu, maka dipertanyakan kualitas sholatnya, ikrar dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sudah dikasih petunjuk, sudah ditegaskan, sudah aku beri kamu nikmat yang banyak, ya. Kemudian pada saat hari-hari korban diberi rezeki, ternyata si eman-eman liyane. Lah ini maka kan seperti itu. Oke, itu sangat erat kaitannya, ya, tapi tidak mengurangi gitu ya, cuma mempertanyakan kualitas. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ada yang lain? Monggo. Tentang zakat, misalkan kita udah zakat profesi setiap bulan, kemudian dari kumpul-kumpul kita juga ada tabungan yang sudah mencapai nisab. Apakah itu juga harus disakati? Demikian. Ya, baik. Zakat profesi itu prinsipnya ada 2 cara, ya, yaitu dengan cara ditakjil, dibayarkan di awal setiap bulan, ya, atau dikumpulkan, ya, selama 1 tahun. Ini ulama memang beda pendapat, yaitu dari kotor apa dari bersih, ya. Kalau Yusuf Qardawi di dalam fikih zakat, Yusuf Qardawi itu memang diambil dari harta kotor, pendapatan kotor. Jadi sebelum dikurangi macam-macam. Tapi lazismu itu dari bersih, beda, ya. Lazismu itu dari bersih. Silakan dicek di mana tuntunan zakat lazismu, ya. Itu dari bersih. Setelah dikurangi kebutuhan pokok. Nah itu. Setelah dikurangi kebutuhan pokok sampai nisab, maka dia wajib
zakat, wajib zakat, terkena wajib zakat. Ini tadi sudah saya jelaskan masalah wajib dan tidaknya, apa orang yang melaksanakan setelah sampai wajib atau tidak ya. Nah itu. Jadi gitu. Nah, ketika panjenengan sudah memberikan zakat di takjil ya, di awal mendapatkan gaji misalnya ya, kemudian sisanya pada bulan itu panjenengan simpan di bank ya kan, misalnya disimpan. Nah kemudian dalam 1 tahun yang kita simpan itu ya, kemudian apa sampai nisab itu terus supaya dikeluarkan zakatnya pada tahun berikutnya ya, pada tahun berikutnya, bukan tahun itu ya. Jadi pada tahun berikutnya tidak berkurang, tetap sampai nisab adalah apa? Dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau misalnya bulan Januari panjenengan gajian, ada sisa ditabung, kan belum sampai nisab. Kalau ditabung-tabung setahun sampai nisab ya. Dalam 1 tahun tabungan misalnya rutin nabung sebulannya sepira gitu ya. Maka akan sampai nisab selama sekian bulan, ya kan? Maka dihitungnya yang disimpan itu kan ketika sampai nisabnya, bukan di awalnya, ya. Jadi ketika harta yang di awal itu oke. Maka dihitungnya adalah setelah tahun berikutnya, gitu, ya. Jadi yang tahun ini sudah kita zakati dengan cara ditakjil, paham? Yang tahun ini sudah kita zakati dengan cara ditakjil, berarti udah beres. Maka simpanannya dihitung adalah tahun depannya, paham ya? Karena tahun ini harta kita ini ya, semuanya gaji itu sudah dikeluarkan zakatnya. Sisa kan sisa, kemudian ditabung. Maka tabungan ini sebetulnya sudah dizakati, ya kan? Maka akan dihitung zakat kembali pada tahun berikutnya yang sudah betul-betul menjadi tabungan. Yang pada tahun berikutnya kan tentu tidak diambil zakatnya kembali, ya, melalui proses takjil itu. Ya. Maka ambil, oh tabungan saya di bank ternyata dalam 1 tahun ini, ya, di luar yang kemarin itu sudah saya zakati secara takjil. Itu apa? Sampai nisab. Maka harus dikeluarkan. Ya. Besoknya yang di tabungan ini setelah dikeluarkan besoknya masih sampai nisab lagi, keluarkan lagi setiap tahun sampai dengan kurang dari nisab. Kalau kurang dari nisab itu tidak wajib. Mau zakat terus boleh, mau berhenti misalnya kemudian diniatkan sedekah atau apa yang lain itu juga boleh. Tapi kalau tetap sampai nisab, ya tambah maning misalnya gitu kan, ya maka ini tetap setiap tahun uang tabungan itu harus dizakati. Kalau sampai nisab terus itu wajib. Ya, begitu setiap bulan sudah dizakati ya. Ya, makanya tadi saya sampaikan, ini kan bukan setiap bulan, yang setiap bulan kan sudah ya, pada bulan ini ada sisa. Ya. Makanya dihitung di tahun berikutnya. Paham ya? Karena di tahun berikutnya uang yang kita simpan kan belum dizakati, ya kan? Di tahun berikutnya kita kan zakat tahun ini, ya, pendapatan di tahun ini, haul tahun ini, ya, selesai. Ada sisa ditabung, maka sesungguhnya tabungan di awal tahun itu di tahun yang sama itu sudah dizakati dengan cara ditakjil. Maka kemudian tabungan ini dihitung setelah tahun berikutnya, kayak gitu maksudnya, ya. Karena di tahun berikutnya ini belum dizakati dana yang ada di bank, paham ya? Karena itu sudah menjadi tabungan, kayak gitu. Nah itu. Oke, kalau sampai nisab maka wajib dizakati. Begitu. Oke. Allah a'lam. Ada lagi lain? Monggo Pak. Ya Pak. Saya mau tanya itu masalah misalkan uang hasil utang di bank lebih nisab itu bisa dizakati apa enggak? Oke. Ya. Uang hasil hutang, ya. Hutang itu bukan milik panjenengan sesungguhnya, ya. Karena panjenengan itu harus mengembalikan. Maka hutang itu bukan milik panjenengan. Jadi panjenengan tidak berkewajiban untuk menzakati. Bahkan kalau uang apa panjenengan punya hutang itu termasuk
mustahik ya. Gharim ya. Gharim termasuk mustahik. Orang yang bisa mendapatkan zakat kayak gitu. Ya. Tapi nyun sewu, ini gharimnya untuk apa? Ya, gharimnya untuk apa? Nah, ini kadang-kadang ya seperti itu. Orang gajiannya banyak, tapi ternyata memperindah yang sifatnya tahsini ya. Maka itu ulama mengatakan itu tidak mengurangi kewajiban zakat kalau sifatnya tahsini ya. Tapi kalau doruri lah itu mengurangi kewajiban zakat ya. Itu yang doruri. Misalnya memang untuk membangun rumah karena memang tidak punya rumah ya. Untuk berobat ya, karena memang kalau nggak berobat ya dia nggak bisa apa-apa. Untuk yang darurat, nah itu baru. Nah, tapi kalau untuk taksi ini ya gue ganti motor ya, ganti mobil, mau ngecat rumah, kalau rumahnya kalau dicat ya orang masalah kayak gitu ya. Nah itu otomatis ya, itu tidak termasuk bagian yang kemudian bisa mengurangi zakat ya, kewajiban zakat. Nah kalau hutang-hutang yang seperti itu otomatis ya panjenengan bahkan bisa mendapatkan zakat. Siapapun bukan panjenengan ya, ini kan contoh saja. Jadi kalau hutang kita untuk yang doruri, nah itu berarti kemudian nggak bisa nyarutan misalnya, nah maka lembaga zakat yang ngasih. Itu seperti itu ya. Tapi kalau bukan doruri taksi ini nggak boleh itu. Ya kalau taksi ini begitu ke. Jadi ada kebutuhan kan ada doruri, ada haji, ada tahsini. Jadi kebutuhan hidup ada 3 macam. Ada yang darurat, ada yang haji. Darurat itu yang pokok penting sekali. Ya, kemudian haji hanya kebutuhan saja. Ya, orang dipenuhi janjane ya orang apa-apa. Nek darurat harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan menjadi madharat, akan jadi mati dan sebagainya. Nah kalau tahsini, anu pun gak seneng-seneng tok gitu loh. Ya. Pun gue seneng-seneng tok. Itu begitu ya. Jadi tingkatannya yang dulu. Allah Akbar. Sudah zuhur ya? Baik. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi tadzkir untuk kita semuanya. Oke. Terima kasih. Lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.